Geger, Laura, putri dari Nikita Mirzani, tiba-tiba kabur dari safe house dan mendatangi Razman Arif Nasution pada hari Jumat 10 Januari dini hari tadi. Laura yang mengenakan pakaian serba hitam dan kerudung coklat itu terlihat didampingi oleh Razman menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan. Kekasih Fadel itu mengaku sengaja mendatangi Razman alih-alih sang ibunda. Pasalnya, ia menilai pengacara Fadel itu bisa lebih dipercaya ketimbang ibundanya. Seiring dengan kaburnya Laura dari safe house, terungkap juga sederet fakta-fakta mengejutkan. Berikut ini 5 fakta terkait kaburnya Laura dari safe house. Yuk langsung saja kita simak cuplikan video berikut ini. Pertama, Laura Meizani ternyata tidak betah tinggal di safe house. Menurutnya, ia kabur karena merasa tidak betah disatukan dengan berbagai orang bermasalah, mulai dari kasus open BO, orang gila hingga pengidap HIV. Ini keluar dari rumah aman? Kabur, gak betah. Disatuin sama open BO, sama orang gila, sama orang HIV, coba siapa juga yang mau disatuin sama orang gitu. Masa gue disana dilihat? Iya, mau coba silakan. Jadi kamu tadi keluarnya dari rumah aman jam berapa? Jam 11. Dari awal pun dari dia nganterin saya ke Polres pun itu aja dia kabur itu aja ngebawa HP saya apapun itu, padahal kan itu hak saya ya, itu kan HP saya gitu loh, kenapa kok dibawa kabur gitu. Ya mungkin dia pengen menghilangkan bukti atau apapun itu, ya saya tidak tahu ya, untuk menguntungkan saya, bukan dia maksudnya gitu. Tapi kenapa sih kamu artinya tetap masih bersikukuh untuk berseteru dengan orang tua kamu sendiri? Ya karena dia nggak benar. Kan di dunia ini kan bukan cuma anak doang yang bisa durhaka, tapi kan ibu juga bisa durhaka gitu loh. Bahkan di dunia ini kebanyakan malah justru ibu yang durhaka terhadap anak, tapi anak yang selalu disalahkan kayak gitu. Jadi ya semoga aja anak-anak di sana yang diperlakukan seperti itu sama orang tua kalian, tolong bersuara gitu loh. Jangan mau takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian di dunia ini, tapi kan kalian juga tidak meminta kalian dilahirkan di dunia ini gitu loh. Kalau bisa memilih pun pengen lahir dari rahim siapapun, saya mau jujur gitu ya, karena saya nggak bangga gitu ya. Mohon maaf sekali, saya nggak bangga mempunyai ibu yang kontroversial seperti itu, ribut sana sini, bahkan ribut sana sini pun harus memperlibatkan anaknya biar dia ini istilah kata benar omongannya, disuruh-suruh juga lah. Saya sudah capek ya, saya sudah muak gitu ya, makanya ini juga saya melarikan diri karena saya perhatikan gitu ya, selama 5 bulan ini saya diam, saya ditaruh di rumah aman. Saya pun juga ditaruh di rumah aman pun untuk membuktikan bahwa di sini tuh saya tuh bukan korban gitu loh. Maksudnya saya di sini mau berkooperatif, saya mengikuti semua permainan ini karena saya pengen membuktikan bahwa saya ini berani untuk hadapin masalah sampah ini, karena ini nggak ada masalah tapi dibikinlah seolah-olah ada masalah. Kedua, sempat terjadi ribut antara Nikita Mirzani dan Razman. Saat Laura dan Razman mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melapor, Nikita Mirzani tiba-tiba datang menyusul pada pukul 3 dini hari. Berdasarkan pantauan di lapangan, Nikita juga melakukan penyerangan kepada istri Razman yang kemudian salah sasaran hingga pukulannya mengenai Razman. Akibatnya, kepala Razman mengalami sedikit cedera hingga kacamatanya pun rusak. Tak tinggal diam, Razman segera melakukan visum dan membuat laporan ke polisi terkait dugaan penganiayaan. Yang kan berkembang. Saya nggak mungkin buat laporan polisi karena saya merasa saya dianiaya. Dan dia perempuan, kalau laki-laki ya kita gas. Perempuan. Nah, jadi saya kira itu saya insya Allah siang akan ke sini. Karena saya harus istirahat, harus juga sarapan, harus makan obat, dan masih ada urusan. Tapi siang nanti akan diputuskan Loli akan ditempatkan di mana sampai Loli selesai kasusnya dan atau sampai Loli dewasa. Dan ingat, apapun putusan itu harus tunduk dengan putusan itu. Karena itu adalah sebuah putusan lembaga untuk kebaikan Loli. Karena itu ada ruang nanti, mudah-mudahan di tengah-tengahnya ada perbaikan hubungan Loli dengan ibunya. Saya masih berharap ibunya NM dengan Loli bisa bersatu. Walaupun amarah Loli
tidak mau bersatu. Tapi saya yakin kalau diusahakan akan bersatu. Oke, cukup. Siang, Saya istirahat siang dulu. ini Bang tanya kondisi Loli gimana Bang? Pas lihat Bang? Loli masih histeris. Berarti ini lapor Masih histeris dan dia menyampaikan pesan yang kuat. Saya nggak dikasih pulang ini tadi dengan istri. Dia tarik terus tangan istri saya. Ya, saya kasihan. Ya, saya kasihan. Loli menyampaikan pesan bahwa silakan Om pulang, tapi Om harus datang siang. Dan saya tidak mau ditemui oleh NM. berarti nanti nggak Itu garis dia. Berarti nggak ke Polda Bang hari ini Bang. Ya, Yang bilang ke Polda siapa? jadi yang agenda ada ke Polda juga. Belum tahu. Ya. Nanti Bang berarti kita hari lihat. Bang maaf, berarti hari ini Tapi saya siang ini di sini. resmi laporannya berarti masuk ya Bang ya? Habis Jumat saya ada di sini. Berarti resmi Bang yang laporan ke terhadap NM yang di sini tadi Sudah? Bang? Sudah resmi ya? Sudah ada LP-nya. Sudah dibuat LP-nya. Bang, berarti ini Mana LP-nya, Pak? Enggak minta LP-nya. Bang, berarti NM lagi diperiksa langsung atau gimana Bang? Hah? NM lagi diperiksa langsung atau seperti apa Bang? Kan saya harus diperiksa dulu. Ketiga, Nikita Mirzani tidak pernah menjenguk ataupun berkomunikasi dengan Laura. Dalam kesempatan yang sama, Laura juga mengungkapkan bahwa semua yang disampaikan oleh Nikita Mirzani kepada publik adalah kebohongan. Gadis berusia 17 tahun itu menjelaskan bahwa Nikita tidak pernah menjenguknya selama 5 bulan ia berada di safe house. Seperti diketahui nih guys, Nikita Mirzani sebelumnya pernah sesumbar soal kondisi putrinya yang tengah dititipkan di safe house. Kala itu, Niki mengklaim hubungannya dengan sang putri berangsur membaik. Bahkan, Laura disebut-sebut telah sadar dan kecewa dengan keluarga Fadel. Ke akhirnya ke Bang Rasman, lalu bukan ke Mama, ke Kan Mimin. karena apapun yang diomong sama dia kan bohong semuanya. Yang dia bilang bahwa dia sudah pernah ketemu dengan saya dan dia bilang katanya dia di sini ketemu dengan saya. Bohong itu nggak pernah dia ketemu. Laura. Loli. Oh. Ada memberikan support nggak atau seperti apa? Niki. Iya pasti. Maksudnya dia mendukung langkah Niki sendiri untuk menyelamatkan Loli dari Iyalah pasti. Lagi ya. akan ada ini mungkin Akan ada apa? ayahnya akan datang gitu ke safe house untuk menjenguk. Kan udah dibilang nggak ada yang boleh ngejenguk. Nggak boleh sampai sekarang ya. Oke, siap. Niki, tapi lu sekarang lebih hati-hati nggak sih mendekati Loli? Artinya ini kan kemarin dendam, terus sekarang lu jadi hati-hati nggak untuk mendekati Loli, komunikasi dengan Loli? Enggak juga, biasa aja komunikasi terus tuh pakai handphonenya dari yang jaga di safe house. Mau dia menerima, artinya Mau masuk? lah, dia tahu kok orang tuanya berjuang buat dia kayak apa. Tahu. Tapi melihat Loli tulus nggak sih, artinya dia udah mau menerima nih, artinya berkomunikasi dengan ibunya? Mungkin lambat laun Laura akan tersadar pilihan dia salah, dia waktu saat emosi mungkin mendekati orang-orang yang salah dan didekati orang-orang yang salah. Jadi kalau sekarang dia udah bisa berpikir bahwa selama flashback selama 2 tahun kurang ini yang ngedeketin dia, yang dia juga minta tolongin ternyata orang-orang yang salah gitu. Udah sedikit ngomong sama Laura, dia bilang I'm so sorry Ami gitu kan, sama apa yang udah kulakukan. Ya pelan-pelan lah, nanti lama-lama dia akan ngomong sendiri. Kali ini saya cuma menyampaikan statement dari Rasman yang dia mengatakan seharusnya Kaniki ini berterima kasih kepada Rasman karena Laura itu sempat disinggahkan ke rumahnya Fadel. Gimana tanggapannya Kaniki? Rasman, otak lu di mana sih Rasman? Kok terima kasih sama begituan? Pacarnya Loli tuh belum pernah, Loli belum pernah pacaran sama monyet. Jadi masa terima kasih sama keluarga monyet. Oh iya, dari dulu juga udah protek. Cuma kan kalau udah lepas dari genggaman kan yang bisa apa. Tapi kan sekarang yang penting sudah diperbaiki, sudah insya Allah juga dalam waktu dekat mungkin bisa digenggam lagi sama saya. Jadi ya doain aja semoga masalah ini cepat selesai supaya nggak berlarut-larut juga. Dan terbukti juga waktu Laura masih dalam tinggal sama Niki, bagaimana Niki benar-benar menjaga anaknya ini gitu aja. Dan saya tidak pernah menelantarkan anak ya, karena dari bayi sampai umur 16 tahun disekolahkan dengan baik. Ya mungkin ada miss-nya di 1 tahun ke belakang ini gitu, karena dia kan jauh sekali di UK.
Saya nggak pernah manusia kera, saya nggak mau mengomentari marsupilami. Jadi kalau mau nanya seputaran manusia aja. Ini masih bolehin Laura sekolah dulu? Laura pasti akan sekolah lagi. Sudah dipersiapkan semua sekolahnya, masih di luar negeri, tapi tidak saya kasih tahu di mana. Jadi masuk kedokteran aja ya. Insya Allah. Saya nggak kenal keluarga kera Eda itu, jadi saya tidak mau menanggapi karena biar bagaimanapun bahwa permasalahan ini dimulai itu dari manusia kera itu. Harusnya Laura bersekolah dengan baik di asrama, yaitu sekolah di Taunton. Taunton itu di UK adalah sekolah nomor 2 terbaik dan itu bukan murah, sekolah itu mahal sekali. Hanya orang-orang yang berduit yang bisa masuk sekolah itu dan yang berotak pintar. Nah, gara-gara dia mendekati anak saya terus, akhirnya Laura jadinya terpancing, malah kabur dari asrama. Aiki menyesal nggak sih 10 tahun belakangan itu agak miss dalam FLM? Menyesal tidak menyesal. Ini kan hidup ya. Kita kan nggak pernah tahu ke depannya bakal dapat musibah apa lagi. Jalanin aja lah. Memang ada yang salah kita betulin. Nanti bakal lebih protektif lagi nggak sih kan? Kalau nggak kenal orang. Iya, kalau Laura sampai tua pun akan saya protek kalau saya masih berumur panjang. Nanti ketika Laura bakal ke sekolah lagi kan dia keluar negeri, ada pengawasan khusus atau seperti apa nggak sih? Nggak ada, kan karena sudah dewasa mungkin dia bisa belajar dari masalah yang sekarang. Siapa tahu banyak perubahan, amin, ya kan? Ya karena dia anak satu-satunya perempuan dan Laura banyak sekali cita-citanya yang pengen dia capai. Dia itu anak super pintar. Laura itu IQ tertinggi di sekolahnya dan dia masuk Taunton itu bukan karena bayar. Di UK itu nggak ada sebuah menyebut kayak di Indonesia. Jadi kalau kalian nggak pinter, kalian nggak bisa masuk. Walaupun punya uang bermiliar triliun pun sekalipun nggak bisa masuk situ. Jadi Laura anak yang pinter, anak yang pandai. Sayang sekali kalau dia tidak melanjutkan sekolahnya. Makanya dari sekarang ini aku, Dr. Oki, Papa Ami semuanya sibuk cari sekolah yang terbaik di luar negeri supaya tidak terkontaminasi dengan makhluk-makhluk astral di Indonesia. Tapi rencana itu udah diketahui Laura atau? Laura sudah tahu. Sekarang dia lagi belajar juga di rumah aman. Dia setiap hari baca buku. Dia juga saya kirimin video-video dari orang-orang yang dia bela, ternyata bicaranya seperti itu. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan yang baik. Laura boleh pacaran lagi nggak sih? Boleh, asal jangan sama Kang Semir dan sejenisnya. Atau mau ada rencana jodohin gitu, ketemuin sama laki-laki yang baik? Pasti ketemu nanti. Tapi biar Laura sekolah dulu karena dia pasti rindu sama sekolah. Kapan rencana Laura pulang, Kak? Laura belum tahu pulangnya kapan, kan masih dalam proses. Ini masih dalam proses. Kaniki sebagai seorang ibu, pelajaran apa yang didapat dari itu? Sebagai seorang ibu, apa pelajaran yang didapat? Iya, banyak sekali ya. Walaupun kita melakukan yang terbaik, pasti ada kurangnya terus di mata anak. Mau memberikan yang terbaik, pasti anak ada yang nggak setuju. Tapi ya resiko menjadi orang tua, apalagi single parent. Ya nikmatin aja. Laura sendiri ada penyesalan? Menyesal pasti. Harusnya kan dia bentar lagi kuliah nih. Dan Laura pasti kalau kuliah lulus dari Taunton dia pasti bisa dapat kampus-kampus yang ternama di dunia. Itu udah dijamin pasti. Cuma gara-gara si Kang Semir ya kan dan keluarga Mas Tukilami akhirnya dia harus menunda pendidikannya, tapi tidak apa-apa. Ya tadi yang balik tadi saya yang tadi saya kasih tahu Laura anak yang pintar, pasti dia bisa mengejar pelajaran-pelajaran yang tertinggal. Jadi Laura sendiri sudah menganggap hubungannya sudah selesai dengan M. Laura jadi benci sama Dia sadar bahwa heboh banyak kurang lagi. Niki, kamu sudah berbesar hati? Sudah kita harus ikhlas dong, ya kan? Kan tidak bisa diputar. Jadi yang sudah terjadi diikhlaskan. Sekarang lagi pengobatan juga supaya jasmani, rohaninya Laura juga sehat. Terima kasih. Jalan di Polda. Yang di Polda jalan. Bahkan ini ada temuan baru, kita udah tahu USG-nya di mana. Udah, ya. Sudah keren kan? Oke. Makasih ya. Kaniki, kata dulu sini Kaniki. Saya mau dampingi. Oke.
Iya, lu ngapain tuh? Udah ya. Ada perjanjian sendiri nggak sih dari Laura? Nggak ada perjanjian apa? Kayak misalnya aku nggak akan ulangin ini lagi. Nggak lah, dia sudah dewasa. Nanti setelah kasus ini selesai, Laura pasti sudah lebih dewasa. Ini sudah 18 tahun. Tanggapan adik-adiknya seperti apa? Nggak ada tanggapan. Dok, mau kasih beasiswa lagi, Dok? Masih beasiswa katanya. Iya kan mau sekolahin kedokteran, udah dipastikan itu. Tapi tergantung Aminnya mau atau enggak sama anaknya mau atau enggak. Kalau anaknya mau, Aminnya bolehin, saya pastikan dia Lu mau, usahain lu udah masuk. tua. Udah masih dokter apa lu? Adik-adiknya nyariin kakaknya nggak sih? Nyari. Oke, Kak Niki terima kasih. Terima kasih. Ya, aman Mbak. Oh iya, BAP udah lancar. 58 halaman. 58. 58 pertanyaan. 58 pertanyaan. Saksi semua lancar, hebat semuanya pokoknya. Alhamdulillah. Tadi juga ada bukti baru. Ya, pokoknya lancar. Keempat, Laura mengaku dapat alamat Razman dari YouTube. Laura Meizani, kekasih Fadel Bajideh ini mengaku mengetahui alamat Razman dari YouTube. Ia mengaku melihat poster yang tampak ketika jumpa pers. Setelah menyaksikan informasi tersebut, ia pun memutuskan untuk menyambangi Razman. Gimana Bang, mau lapor? Saya mau bawa dulu ke pihak kepolisian. Untuk menghindari hal-hal yang gitu. Saya tidak mau nanti saya dianggap bersekongkol dengan Loli. Nah, bagaimana ceritanya nanti saya jelasin. Saya juga tadi udah mau istirahat di rumah, tiba-tiba ya begini. Saya harus bawa langsung ke sini. Loli kok bisa tahu alamatnya Bang Itu Razman? yang saya heran itu. Nabrak. Itu yang saya kaget. Karena lihat di YouTube, lihat dari YouTube. Karena kan Om Razman kan sempat ngebikin preskon. Nah, di situ kan menunjukkan di belakangnya ada poster tuh alamat. Nah, Loli mencari saya, bukan saya mencari Loli. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya tidak pernah ketemu Loli, baru tadi malam. Saya tidak percaya itu Loli. Dia kirim voice note, saya dengar benar suara dia. Dia telepon, dia video call. Saya lihat. Apakah saya harus membiarkan dia? Karena dia mengancam akan bunuh diri. Di atas juga mengancam akan bunuh diri. Kenapa dia cari saya? Saya tanya, karena pertimbangannya dia yakin saya yang bisa membantu dia. Kelima, Razman berharap Nikita Mirzani dan Laura kembali akur. Terlepas dari perseteruannya dengan Nikita Mirzani, Razman sebagai orang tua yang juga memiliki anak berharap Nikita bisa kembali akur dengan putrinya. Ia juga menjelaskan bahwa nasib Laura akan dititipkan di mana akan dikabarkan oleh penyidik serta pihak terkait pada hari Jumat siang ini. Menurut Razman, Laura akan kembali dititipkan selama beberapa bulan ke depan, hingga usianya genap berusia 18 tahun pada Mei mendatang. Namun begitu, hingga berita ini diturunkan belum diketahui pasti di mana Laura akan tinggal pasca kabur dari safe house tersebut. Dan nanti akan diadakan rapat 4 lembaga terkait di mana Loli akan ditempatkan. Karena dia trauma berat dengan situasi yang ada sekarang. Dan 4 lembaga itu yang akan memutuskan. Dan saya tidak ada di lembaga itu. Nah, lembaga apa saja? Salah satunya kepolisian, PPA. Ada 2 lagi yang saya nggak mungkin sebut nama. Tapi insya Allah siang ini akan ada keputusan 4 lembaga. Akan ada keputusan 4 lembaga ini di mana Loli akan ditempatkan sampai urusan Fadel selesai dan atau sampai Loli dewasa. Loli 28 Mei sudah 18 tahun. Berarti 4 bulan lagi. Itu yang saya bilang. Buat apa sih ribut lagi antara anak dengan ibu? Jadi kaitan ini
Saya harapkan NM bawa yang tenang. Ya, walaupun ada persoalan hukum dengan saya laporkan urusan penganiayaan, tapi tetaplah bawa yang tenang. Masalahmu dengan saya biar berjalan, masalahmu dengan anakmu cari solusi yang terbaik. Kalau dia cerdas sebenarnya, kan dia bisa lihat. Loli itu mencari saya, datang kemari saya bawa. Artinya saya tidak jahat. Saya nggak mau memperkeruh. Kalau saya mau memperkeruh, saya bawa ke Polda, bos. Di Polda dia cuak-cuak buat laporan segala macam. Lalu kemudian buat laporan polisi mungkin di sana. Atau saya bawa ke Barreskrim, atau saya bawa ke KPAI hari ini. Tapi kan tidak saya lakukan. Saya rapat, saya bawa ke Polres. Saya yakinkan dia bahwa kamu lagi bermasalah hukum, Fadil bermasalah hukum, ayo kita ke Polres. Saya nggak sanggup lagi, makanya saya lari, saya trauma. Di safe house lah, inilah, itu segala macam. Iya, sampaikan keluhan kamu itu ke Polres, ke Ibu Kanit PPA, ke Pak Kasat. Saya apresiasi Pak Kasat Reskrim, beliau turun tangan. Jadi saya, Pak Kasat Reskrim, Ibu Kanit PPA, dari PPA, istri saya, Loli, tidak ada yang tidur. Dan wartawan juga, saya tahu, salah satunya Nando. Ini juga ini. Artinya, saya ingin kasus ini cepat selesai. Di sisi lain nih guys, netizen kini terbagi dua. Ada yang mengaku prihatin dengan Nikita Mirzani dan menyayangkan sikap Laura yang memilih kabur. Terlebih saat Laura mengaku tidak bangga punya ibu seperti Nikita Mirzani yang doyan huru-hara. Sementara di sisi lainnya, banyak pula yang mendukung Laura dan meminta agar kebenaran kasus ini segera terbuka. Waduh, drama ibu dan anak antara Laura dan Nikita Mirzani ini benar-benar bikin geger ya guys. Banyak fakta yang terungkap, tapi kira-kira siapa yang lebih jujur? Apakah Laura benar-benar korban dari situasi ini atau ada sisi lain yang belum kita ketahui? Dan apakah keputusan Laura kabur dari safe house sudah tepat atau justru memperburuk hubungan dengan sang ibu?